Baik, sepertinya sudah ada yang bersemangat untuk bertanya dulu secara offline ya. Sudah ada satu bunda di tengah yang mau bertanya, mohon bantuannya panitia. Boleh nanti memperkenalkan namanya dulu nggih bunda, sama satu ayah di sebelah sana. Satu lagi, kalau yang di belakang boleh nanti maju ke depan nggih ayah. Ya, yang pakai baju coklat ada abu-abunya. Ada 3 pertanyaan, terima kasih. Monggo pertanyaan pertama dari bunda siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinyo atas ilmunya, walaupun singkat, insya Allah daging semua ini. Kebetulan saya fakir ilmu, di sini nama saya Ayu, saya seorang bunda dengan 4 orang putra. Iya, putra semua ya? Laki-laki semua? Putra yang pertama, yang kedua putri-putri, yang ketiga putra, yang keempat putra. Ya. Ya, jadi 2 putra, 2 putri. Dengan karakter yang sangat berbeda. Kebetulan alhamdulillah yang pertama ini sudah kelas 3 SMP akan menjelang ke SMA. Yang nomor 2 sedang bersekolah di boarding, salah satu sekolah IT juga. Semua anak-anak kami hampir semua lulusan SD ITLHI. Ya, alhamdulillah. Setia. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita selaku orang tua memberikan peringatan kepada anak agar tetap santun dan tanpa menyakiti anak dalam memperingatkan mereka perihal gadget dan menstimulasi anak, bagaimana caranya menstimulasi anak yang sudah terlanjur terkena pengaruh gadget agar dia lebih peka. Seperti halnya yang tadi Kak Sinyo jelaskan, anak-anak yang terkena gadget itu rata-rata mereka sampai rumah gitu kok kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang kami terapkan tuh sudah mulai hilang gitu ya. Jadi seperti menaruh sepatu di tempatnya, menaruh pakaian, mencuci tangan dulu. Terkadang langsung yang diminta adalah gadget gitu. Bagaimana cara kita untuk menstimulasi anak itu biar kembali lagi, walaupun misalnya setiap maghrib kami sudah mencoba untuk membuat halakoh kecil, bagaimana anak-anak biar kembali kebiasaan-kebiasaan Islamnya. Terus dengan saya agak sedikit problem di situ Kak Sinyo. Dan satu yang anak di boarding, bagaimana cara saya berkomunikasi agar tetap seperti bab yang tadi Kak Sinyo bilang, menjalin komunikasi dengan baik. Nah ini kan kita jarang banget ketemu dengan anak yang di boarding, pulang beberapa sebulan sekali gitu misalnya. Itu agak sedikit lost kontak juga itu. Terima kasih Kak Sinyo sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi pertanyaannya dari Bunda Ayu. Bagaimana cara memperingatkan dengan santun perihal gadget ini kepada anak-anak? Baik, yang pertama satu, Bapak Ibu harus paham bahwa setiap manusia itu butuh proses. Dan setiap proses berbeda-beda. Proses itu rumusnya step by step plus waktu. Saya ulang, selangkah demi selangkah dan waktu. Saya kasih contoh ya. Untuk menaruh sandal di tempatnya, sepatu di tempatnya, putri saya 2 pekan sudah bisa. Putra sulung saya membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi setiap anak prosesnya bisa berbeda, itu yang perlu dipahami dulu. Jadi nggak bisa, lo abangmu lo sudah bisa, nggak bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu harus tahu proses setiap anak bisa berbeda-beda. Itu ya yang pertama. Yang kedua, disampaikan dengan cara yang asal, yang kekinian gitu. Karena memang ya mereka tuh sedang juga berusaha kan dengan
dengan modelnya dia sendiri. Misalnya kalau zamannya kita dulu, itu kan modelnya itu kita melihat kan, maksudnya oh iya anakku sedang nyapu-nyapu, itu dilihat. Kalau anak-anak muda zaman sekarang, kayak yang penting bersih mah, gitu. Nggak perlu lah aku ngeliat aku lagi bersih-bersih, nggak taunya kan yang penting bersih misalnya. Jadi kita harus memahami model-model karakter anak sekarang. Nah yang mengerikan banyak bapak ibu yang tidak memahami karakter basic laki-laki dan perempuan gitu. Kan beda, laki-laki dan perempuan tuh beda. Dan ini harus kita mencari strategi ketika menyampaikan ke anak. Saya kasih contoh, dalam melihat warna perempuan tuh bisa sampai ada magenta, peach, pusing bikin laki-laki itu. Laki-laki itu kalau melihat ya hijau, hitam, ini jelas gitu. Saya kalau belanja sama istri saya, mending saya main sama anak ada di ground. Kenapa? Istri saya itu kalau belanja ya lantai 1 dilihat harganya, lantai 2 dibandingkan lantai 3, balik lagi 3 kali, ujung-ujungnya nggak jadi beli bi. Saya males gitu. Laki-laki itu kan kalau belanja minta maaf ya, belanja diskon, oh oke, yang dibutuhkan diskon, gitu. Kalau pesen apa-apa, kalau laki-laki, Mi tolong belikan martabak, sudah. Kalau perempuan kan, Mi, Bi tolong ya belikan martabak, itu setengahnya kacang, setengahnya ini, maunya kejunya sedikit aja, kayak nulis novel gitu. Terus jawabnya, bapaknya oke, Kak senyum, suami saya enggak mesra. Ya kalau bapaknya ngepret, ibu malah harus dapat hati-hati gitu ya. Jadi kita harus tahu karakternya. Nah sehingga itu juga diterapkan ke anak-anak. Kok meminta anak laki-laki, bang kamu tuh mbok suka curhat, ya ibu malah memaksa laki-laki jadi perempuan gitu. Laki-laki itu egoisnya tinggi, raja segara raja, dia itu jaimnya tinggi sekali. Itu dia kalau ada masalah pengennya diselesaikan sendiri. Nah kalau nggak mampu baru, kalau perempuan enggak ya. Kalau saya kasih contoh nih, kalau telepon anak saya yang laki-laki itu dulu, hey Bi, sudah gitu aja, laki-laki banget. Kalau perempuan goyang-goyang dulu, nari-nari hampir 1 jam saya melihat anak putri saya gitu. Jadi pendekatannya harus sesuai dengan laki-laki dan perempuan. Jadi dan ini harus belajar ya, ibu harus banyak belajar. Nah, disampaikan dengan cara yang ahsan, dengarkan dulu. Ini yang susah. Kenapa psikolog, konselor dibayar mahal? Mendengarkan. Ini susah tuh. Bapak Ibu nanti kalau nggak percaya, kalau sudah kuat mendengarkan, buka jasa sleep call. Apa sleep call? Mendengarkan orang sampai dia ngantuk. Dibayar 500.000, di Jabodetabek baik banyak. Jasa sleep call, sesama jenis lawan jenis. Serius, 500.000. Jadi nggak nemenin tidur, di tidur nggak. Di kafe ngobrol-ngobrol, dia ngantuk kita berpisah. Jadi didengarkan dulu. Misalnya anak pulang, kamu ngapa sih nangis gini-gini aja? Ya ada apa bang gitu. Dia belum cerita ya nanti didengarkan dulu. Nah kadang ibu kan sudah marah-marah kan, mah tahu ML nggak? Astagfirullah kamu tahu ML, pak gitu kan. Padahal dia itu lagi mandi terus lihat di botol sampo 250 ml. Apa ya ML-nya? Jadi dengarkan dulu, nah baru nanti diarahkan. Kalau bapak ibu melihat ada yang shocking, diam dulu, jangan langsung direaksi gitu ya. Saya kasih contoh biar mudah ya bapak ibu, ketika anak saya kelas 1 SD pulang-pulang tuh nangis, saya tanya kenapa bang? Aku takut masuk neraka. Loh kenapa? Aku tadi merokok. Oh kok bisa merokok, bagaimana ceritanya? Tadi itu ada bapak-bapak ngerokok, mungkin masih banyak ya. Lupa dimatikan, dibuang, mungkin karena driver terus dibuang, dipanggil majikannya. Dia pengen tahu itu apa, dihisaplah dia. Mau tahu tanggapan saya, astagfirullah bang, kenapa kamu malu-maluin? Kenapa nggak bilang Abi, yuk kita beli bersama kita coba. Gitu. Ya, gitu. Jadi reaksinya itu membuat dia lega dulu gitu. Nah baru saya buka video tuh, apa sih rokok, apa pengaruhnya nikotin, ini sampai hitam, oh dia baru tahu. Nah yang terakhir nih Bu, penutupannya saya buka TBC, tentang TBC, apa penyakit TBC? Saya lihat videonya, bang boleh jadi bapak yang tadi itu jangan-jangan sudah kena TBC, kamu bisa kena TBC. Dia keluar keringatnya, aku nggak mau kena TBC, habis itu nggak pernah merokok. Gitu
gitu ya. Jadi pendekatannya dengan cara yang asan, dengarkan dulu baru diarahkan, jangan langsung misalnya, "Mah, aku asalnya dari mana?" "Oh, itu loh, kamu tuh kayak burung, nanti dia bertelur." Dia bingung, "Mah, kok bertelur segala itu loh. Temanku tuh asalnya dari Depok, aku tuh asalnya dari mana?" gitu. "Oh, kamu dari Sleman pinggir," gitu kan. Gitu. Ya. Selanjutnya tentang komunikasi dengan anak boarding tuh sebaiknya gimana? Karena kan intensitasnya jelas. Ya, berbeda. untuk boarding school nggak ada masalah ya, karena biasanya SMP SMA dia sudah mulai grow up. Ya. Nah, yang perlu itu kan nanti biasanya di sekolahan ada masa di mana dia boleh telepon dan sebagainya. Kalau komunikasi insya Allah nggak masalah. Yang jadi masalah nanti bapak ibu ketika anaknya pulang langsung dimarah-marahi. Kenapa? Kebiasaan di boarding tiba-tiba ambiar, betul nggak? "Ini loh mak, aku pengen main, kan aku sudah belajar sekolah, aku pengen main." Ya, itu nggak apa-apa bu, masih hal yang wajar. Coba kalau nggak percaya bapak ibu saya tempatkan di boarding, nggak boleh pegang gadget, coba. Sanggup nggak? Sama kan, ya kita tuh berpikir seperti dia. Oh, hal yang wajar, tapi bang jangan lupa sholatnya tetap, seperti itu. Jadi kita yang sabar. Jadi nggak apa-apa bu, ditanya, "Bang ada apa?" Jadi yang ditanyakan itu nanti quality time-nya, bukan keseringan kita. Bapak ibu sering komunikasi tapi nggak ada kualitasnya, ya percuma gitu kan. Jadi ditanya, "Bang ada apa?" "Ada nggak yang ini pegang-pegang kamu pahanya atau apa," gitu. Cerita-cerita seperti itu. Dan itu mestinya dimulai dari ketika dia sebelum ke boarding. Mestinya seperti itu. Jadi nggak masalah bu, apalagi dia sudah SMP ke atas. Sudah mulai ingin melepaskan diri dalam tanda kutip mandiri. Nah biasanya di awal-awal boarding ada semacam inilah, nangis, nggak betah. Nah kalau kami mengukurnya 5% di putra-putri kami. "Dek, yang perempuannya udah betah berapa persen?" "Baru 20% gitu. Itu nangis-nangis dia, nanti lama-lama betah, nah seperti itu ya. Jadi dikuatkan, jadi nggak masalah untuk komunikasi. Banyak sekarang boardingnya juga di Jabodetabek ada yang pulang hari Jumat, Ahad nanti balik lagi. Sudah mulai itu, mungkin LHI bisa mengembangkan ya. Jadi itu LHI lagi dikembangkan ya, jadi semi-semi. 2 minggu sekali perpulangan. Ya. Bukan, tiap Ahad pulang, tapi pulangnya hari Jumat. Terus nah itu lagi ngetren tuh di Jakarta dan laku. Karena dia masih ketemu sama orang tuanya di hari Jumat dan Ahad dikembalikan lagi gitu ya. Kalau nggak percaya dicoba saja. Mungkin laris ya. Mungkin LHI mau buka cabang yang boarding Jumat boarding semi-semi ini ya, enggak yang itu. Iya, boleh banyak kok pengurus yayasan. Iya. Oke, selanjutnya terima kasih Bunda Ayu. Apakah sudah cukup? Oke. Selanjutnya kepada Bapak. Silakan Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar Kak Sinyo? Sering beberapa kali mengikuti materi-materi Kak Sinyo. Dan ingin menyoal terkait dengan tadi paparan Kak Sinyo di awal tentang minta AI. Maaf ya karena waktunya terbatas, jadi saya poin-poin penting saja gitu dan tergesa-gesa. Poin-poin pentingnya yang cukup menggelitik memang tadi khususnya terkait tentang AI. Ya. Kebetulan kami profesinya di bidang kreatif khususnya di desainer, dan kalau kita ngobrol sesama desainer tuh saat ini belum terlalu khawatir kalau klien itu berpindah mereka memakai AI. Karena kita tahu AI itu kan kalau mau memproduksi sebuah karya itu perintahnya harus jelas sekali. Dan kami sering sekali ketemu klien bahkan level direktur tuh kadang mereka tidak bisa mengungkapkan keinginannya dengan spesifik. Jadi kadang bahwa kita harus menggali terus gitu. Nah, saya kok terus jadi ada kekhawatiran itu level-level direktur yang mungkin dulu kan sejak zaman analog sampai sekarang ya, itu aja mau mendeskripsikan keinginannya, visinya, mau apa itu kan sulit. Ada nggak sih mungkin semacam kurikulum kecil yang mungkin kita bisa terapkan, aplikasikan dan biasakan di rumah, gimana anak kita tuh untuk bagaimana belajar ya critical thinking, design thinking dan apa sih itu mungkin kayak bahasa programming ya, tapi bahasa programming bukan untuk membuat sebuah website atau aplikasi. Karena saya pernah lihat di YouTube, maaf agak sedikit melebar, melihat di YouTube ada seorang ayah itu dia ngetes bahasa programming si anak. Jadi ada selai, ada roti.
terus anaknya saya lupa dia ngomong put roti selai on bread atau apa, tapi ayahnya bukan begitu, maksudnya tuh dia pengen dibikinkan sandwich isi selai itu, tapi anaknya terus salah gitu loh, jadi rotinya utuh-utuh taruh sini. Ya mungkin ada tips apa dari Kak Sinyo khususnya untuk kami di rumah. Terima kasih Kak Sinyo. Yang pertama memang karakter setiap orang itu macam-macam Pak. Saya kasih contoh ya, ini bukannya mendiskreditkan ya, tapi kadang kita nih termasuk saya itu agak males misalnya diundang dalam tanda kutip ya ini ICMI, Ikatan Cendekiawan Indonesia. Kenapa? Itu seperti menara gading itu. Orang-orang yang lama, yang memang pinter, profesor, dokter, tapi nggak di lapangan gitu. Sehingga seringnya nggak nyambung. Gitu. Misalkan saya gabung ke Gerakan Indonesia Beradab kan Dr. Bagus Riono ya. Saya sudah ingatkan, Prof, kalau bisa ada anak mudanya yang kreatif, kenapa menjadi jembatan gitu. Atau KNPK misalnya, Profesor Ois, sudah saya ingatkan, nggak bisa model-model ini, karena apa? Harus ada anak mudanya untuk menjadi jembatan, kalau enggak ya wassalam. Saya ingin tanya, Bapak Ibu di sini yang pengajian remaja masjidnya masih jalan tunjuk jarinya? Hampir nggak ada kan? Kalau saya ngisi pengajian yang datang tua-tua gitu. Ada bahasanya umum. Kenapa? Ya medianya sudah berbeda gitu. Nah kalau orang-orang seperti saya misalnya atau mungkin kakak, karena saya dulu kerja di Indonet sebagai customer support, kemudian jadi kepala cabang Magelang dan Semarang, saya sangat dalam tanda kutip memahami teknologi. Oh ini arahnya bakal ke sana, sehingga ketika saya mendidik pun banyak menggunakan teknologi gitu, sehingga nyambung dengan putra putri kami. Nah kadang ini kan sudah males gitu ya. Kak Sinyo males ya gitu. Jadi memang ada semacam gap yang terlalu besar tadi. Nah ini tergantung karakternya. Ada yang memang pembelajar yang aktif, ada yang sudahlah saya sudah tua Kak Sinyo, apa sih manfaatnya seperti itu. Nah itu kita nggak bisa menyalahkan karena memang karakternya. Nah mestinya yang kita siapkan adalah bagaimana jika ada Bapak Ibu yang dalam tanda kutip sudah tua, ada semacam shortcut yang simple gitu, yang enggak apa sih pusing bagaimana gini gitu. Karena nanti di bidang kreativitas itu tetap nggak bisa Kak. Tadi kan beliau tanya, Kak Sinyo apakah nanti akan menggeser para profesional? Oh enggak. Kenapa? Misalnya ya, saya pernah beradu tuh, kita mau bikin gambar ya sama-sama pakai foto. Ini teman saya menguasai fotografi, saya enggak. Sama-sama kita bikin. Itu detail dia. Kenapa? Dia akan menggunakan misalnya Nikon 5D berapa, lensanya ini, shutternya sekian. Nah, kan detail kan? Gambarnya nanti lebih bagus, lebih halus. Karena dia apa? Menguasai sebagai profesional. Sementara saya kan cuma ini gitu kata-katanya. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu sebetulnya untuk sebagai profesional takut akan, bahkan semestinya alat ini digunakan untuk mengembangkan profesinya. Nah paling tadi Kak, untuk menjembatani ya tadi semacam ada ya kayak modelnya sekarang Canva gitulah. Canva itu kan template-nya banyak sekali gitu kan. Itu kan memudahkan. Oh ini ya. Ini sudah mulai digoyahkan. Contohnya kemarin Android sudah mulai digoyangkan oleh beberapa HP Cina yang mulai membuat sendiri. Karena Android itu monopoli gitu kan. Nah, ini mulai semacam Mito dan sebagainya udah mulai bikin sendiri, walaupun base on-nya masih Android tapi sudah mulai meluncurkan sendiri gitu. Jadi semestinya seperti itu Kak. Pertama yang setiap karakter orang berbeda. Nah orang-orang yang ingin belajar ini semestinya dipermudah karena memang berkaitan dengan umur dan kekuatan analoginya. Demikian ya. Ya. Kalau mungkin saya mau nambahkan sedikit gitu Kak, boleh. Kalau yang ditanyakan tadi, apakah ada tips-tips untuk membiasakan atau anak-anak tuh biar biasa critical thinking sama design thinking? Iya. Itu berarti apakah mulai dari misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa kita latih untuk kita tanyakan ke mereka supaya otomatis mereka berpikir secara kritis dan berpikir secara desain. Iya. Maksudnya pertanyaan itu ya? Ya kira-kira begitu, betul Pak? Oh ya, berarti saya salah tangkap ya. Minta maaf. Ya bagaimana ke anak-anak berarti ya? Ya ke anak-anak kita ya memang harus membiasakan diri Pak untuk berdiskusi, beranalogi dan sebagainya. Itu mestinya sejak kecil.
Jadi lewat bukti, fakta, dan data, nggak bisa katanya-katanya. Nah saya kasih contoh, nggak bisa misalnya anak di pinggir jalan umur 2 tahun terus, awas, minggir, entar ketabrak. Karena enggak, percuma, mau dijewer ya dia nggak paham. Kalau saya dulu menggunakan teknologi umur 2 tahun, Nina, namanya ketabrak. Itu apa? Itu namanya ketabrak, bisa mati. Ya. Sehingga ketika dia tahu. Nah seperti itu. Jadi biasakan menggunakan metode ilmiah dan itu digunakan oleh para perawi hadis. Dan ini yang hilang di para umat muslim. Jadi nggak biasa menggunakan metode ilmiah. Ya Islam sudah sempurna tapi yang menggunakan metode ilmiah tidak memasukkan agama. Orang Eropa, Barat, betul kan? Sehingga apa? Akhirnya kayaknya seakan-akan terjadi kekacauan itu. Misalnya tadi, dalam Islam sebagian ulama mengharamkan coli atau onani, betul? Tadi penemuannya seperti itu gitu. Akan bingung. Jadi mestinya kita biasa menggunakan metode ilmiah tapi dibalut dengan dua agama Islam. Jadi kami dijelaskan dua-duanya Pak ke anak-anak kita, enggak cuma agama. Saya kasih contoh ya, misalnya, Bang, kenapa sih dalam Islam jumhur ulama itu mengharamkan membuang sperma secara manual? Karena sperma ini itu proteinnya tinggi, bermanfaat untuk tubuh. Bahkan di Eropa dan Amerika dibuat skincare. Ya, untuk perawatan muka dan sebagainya, diolah itu. Nah, bayangkan itu bermanfaat ke tubuh kok dibuang-buang gitu. Jadi kita itu enggak cuma agama tapi juga disertai dengan metode ilmiah. Jadi dibiasakan fakta dan data, bukan kata-katanya. Nah itu basicnya seperti itu. Cara pengajarannya bisa menyesuaikan setiap keluarga. Karena parenting itu tidak menduplikasi, amati, tiru, modifikasi. Ya. Karena kan situasinya bisa berbeda. Betul kan? Misalnya nih, Pak, aku tadi mendengar kok kata-kata sodomi, ya gitu. Aduh, ini sodomi kan katanya Kak Sinyo jujur, terbuka tapi tidak vulgar. Nah, kalau saya pakai itu Pak, gembok sama kunci. Kalau laki-laki dan perempuan itu seperti gembok dan kunci. Nah, nanti kalau laki-laki sama laki-laki ya kunci sama kunci bisa rusak. Nah, seperti itu. Jadi itu semacam mengajarkan metode ilmiah tapi secara sederhana. Dan itu dimulai dari kecil mestinya. Nah, sehingga ketika putra saya berdebat sama saudara sepupunya, katanya kakak saya Pak D-nya, ini anak terbiasa kritikal gitu maksud tadi, karena dibiasakan pakai metode ilmiah. Loh kamu tahu dari mana? Itu kan sudah kan? Saya Pak, aku dari kamu tahu dari mana? Itu membiasakan gitu ya. Ya. Oke, berarti kita perlu belajar untuk bertanya, untuk memancing diskusi supaya dari situ kita bisa mengerti jalan biasa ini iya berdiskusi. Tidak sekedar direct gitu, tapi ada apa di baliknya gitu. Iya. Memang ini berat ya Ayah Bunda, saya sendiri juga selalu mencoba mempraktekkan untuk menanyakan dulu pandangan anak atau menanyakan dulu kenapa. Itu sering nggak sabar sama jangan, sama kok gitu sih gitu. Padahal itu adalah respon yang sangat tidak membangun diskusi ya. Coba ini pertanyaan anak saya waktu SD kelas 1, kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa itu? Buku. Oh iya. Ya, coba nih dijawab. Ya. Jadi anak saya waktu kelas 1 SD tanya seperti ini. Mi, apakah benar kita ini dari anak cucu Adam? Jadi kita ini keturunan anak cucu Adam. Iya, ya. Kata istrinya, iya benar, itu menurut kitab suci ya. Pertanyaan anak saya, kok bisa bahasanya berbeda-beda, Mi? Kan mestinya kalau anak Adam itu kan misalnya bahasa Latin, ya bahasa Latin semua gitu kan. Kalaupun ada perbedaan ya enggak banyak lah. Ini kok ada bahasa Indonesia, Jawa pun ada Jawa ngapak, coba. Ada yang bisa jawab? Monggo, hadiahnya buku loh. Hadiahnya buku loh, ini loh, dadaan loh. Itu dijawab kan. Nah, Bapak Ibu kalau nggak tahu please tanya sama ahlinya, jangan asal jawab ya. Okay. Oh sebentar kalau nggak tahu tak tanya dulu nih ya gitu. Jadi kita nggak apa-apa nggak tahu ya. Jadi sebenarnya jawaban pertanyaan itu adalah saya tidak tahu Bapak Ibu. Harusnya bisa dapat buku jangan, semua. Oh itu mah gitu. Hanya dia apa nyarinya di internet. Oh bapakku ternyata bohong gitu kan. Iya ya oke. Terima kasih. Apakah sudah cukup Ayah?
Oke, matur nuwun, alhamdulillah. Yang ketiga, silakan Bapak di ujung kiri bisa maju sedikit. Takut sinyalnya kurang kuat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iwan dari 7D. Ya. Ini tadi saya perhatikan kan Kak Sinyo banyak meminta ya, berbicara dan mengarahkan ke pendengar. Nah, sekarang saya pribadi mau tanya ke Kak Sinyo secara pribadi. Tadi kan tentang kecap nomor 1, masker bengkuang dan mutiara, atau mungkin iklan lainnya audio yang mungkin iklannya berapa ribu watt pada cuman sekian watt, atau alat-alat rumah tangga yang mungkin kayak blender, setrika itu kalau di iklan low power padahal sebenarnya high power. Nah itu kenyataan. Atau iklan lainnya yang secara teknologi dan bahan itu sebenarnya tidak sesuai. Jadi saya tanya ke Kak Sinyo, langkah Kak Sinyo bagaimana tentang kebohongan terhadap publik yang nyata-nyata terencana itu? Ya. Terus sebab enggak cuma 1 atau 2 perusahaan, tapi sudah banyak sekali. Ya. Kadang kita yang dewasa saja sudah bisa mencerna, tetap bisa dibohongi. Tapi untuk anak-anak itu kan semacam mendoktrin. Nah ya. Ini khusus untuk Kak Sinyo, monggo dijawab. Ya baik, jadi kalau di rumah kami itu memang sejak kecil kami biasakan Pak mengikuti kami ya, orang tua. Saya kasih contoh misalnya untuk memakai Windows kita berusaha yang original. Seperti itu, MS Office juga yang original. Jadi kita biasa membiasakan ke anak-anak itu ya supaya mereka nanti jadi terbiasa seperti kita. Misalnya jam 9 malam harus tidur, itu ya kita tidur, kalau enggak nanti kita dihukum. Jadi pernah saya jam 10 malam, saya pikir kan sudah pada nyenyak kan, saya buka laptop, kan saya melanggar. Nah putra saya kodarulahnya kebelet pipis, kemudian dia keluar, loh Bi bukannya peraturannya jam 9 harus sudah ditutup semuanya, saya minta maaf saya matikan, paginya saya minta maaf ya tadi malam Abi melanggar. Jadi melanggar itu bisa terjadi pada siapapun. Nah saya dihukum seharian oleh keluarga saya untuk tidak memegang gadget dalam bentuk apapun. Seperti itu. Nah Bapak Ibu siap apa enggak gitu kan. Jadi peraturan itu berlaku untuk semuanya, termasuk dalam memilih tadi iklan dan sebagainya. Misalnya kita kalau pengen kasih contoh ya, itu Veneta itu ya, waktu itu Veneta, itu kurang kayaknya. Ya kita coba yuk, apakah memang betul seindah atau sekeren yang dibayangkan gitu. Jadi kita coba, oh ternyata seperti ini ya, seperti itu. Jadi itu namanya iklan. Jadi namanya memang mempengaruhi otak supaya nah kamu nanti kalau bikin iklan kalau bisa yang jujur tapi fair, objektif gitu. Misalnya kan ada tuh ini gratis ini, terus tanda petik kecil syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu nggak bohong sebetulnya karena syarat dan ketentuan berlaku. Nah orang Indonesia nggak mau baca syaratnya, pokoknya di accept gitu aja. Gitu. Jadi memang itu kebiasaan Pak, harus dibiasakan sejak kecil. Dan di rumah kami, jadi apa yang saya sampaikan tadi ya sudah kami kerjakan dan produknya sudah terlihat. Contohnya ya banyak kan orang tua yang merah itu berhenti ya, orangnya hati-hati, hijau jalan. Tapi nanti pas ngajak anaknya, mau ngajak ke LHI ini, terus orangnya itu kan kalau orang luar negeri berhenti karena sudah mau merah. Kalau kita kan waktunya gaspol. Mi katanya merah suruh berhenti, enggak apa-apa kok sekali-sekali saja ya sudah. Gitu. Jadi kita memang ya semua, misalnya ini saya kasih contoh ya, ini kan produk yang mensupport sepak bolanya Israel. Nah ketika saya menjelaskan ke anak-anak, ya minta maaf Bang, ini Abi ternyata sudah beli, ternyata enggak tahu. Nah masa mau dibuang, nah, teman-teman saya kasihnya dihibahkan saja ya, sama saja kan. Gitu. Jadi ya kita diajak mereka seperti yang akan kita konsepkan tadi Pak. Dan itu Bapak Ibu harus
konsisten, ya, konsisten sehingga nanti anak-anak ngikut kita, apapun yang kita lakukan nanti dia akan ngikut, gitu ya. Karena anak-anak itu mencontoh, mempola apa yang dilihat. Saya pengen kasih contoh ya, misalnya banyak kan orang tua, minta maaf nih kalau agak menyakitkan ya, pas ada tamu, terus kemudian anaknya tamu jatuhin apa, ngobok-ngobok minuman, oh enggak apa-apa, monggo gitu kan, silakan gitu. Tapi kalau anak kita, enggak boleh, jewer nanti gitu kan. Kalau di keluarga kami enggak, anak tamu boleh ngobok-ngobok, anak kami juga boleh. Tapi kalau anak kami nggak boleh, anak tamu saya larang. Minta maaf ya, nggak boleh di sini peraturannya. Ini bertamu, silakan main sama anak kami ya, seperti itu. Jadi dia fair. Nah, termasuk dalam memilih produk. Nah, kalau kami dulu sebelum ada, minta maaf, yang Israel ya, Israel Palestina, kami waktu itu LGBT. Jadi kayak Unilever, Starbucks itu kan pendukung LGBT. Ya kami sampaikan. Sehingga dia nanti akan memilih, nah, itu kebiasaan kami seperti itu ya. Jadi kalau yang saya lakukan seperti itu Pak. Ya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit yang ada kekhawatirannya itu adalah ketika dunia ini penuh dengan kebohongan gitu kira-kira ya. Bagaimana kita membentengi anak untuk tetap bisa menjaga nilai-nilai yang kita ajarkan di rumah. Soalnya tadi kan yang disebutkan kebohongan publik itu udah begitu awam gitu. Jangan sampai anak kita menjadi lemah untuk tegar pada value yang sudah kita ajarkan di rumah. Itu ada tipsnya enggak? Terkontaminasi ya, gitu ya? Iya. Ya, ya tadi Pak, gitu imunitas. Ya. Kalau di rumah kami saya kasih contoh. Ketika waktu kelas 1 SD putra saya bilang, Bi aku nggak mau main sama anak kampung. Gitu kan. Kenapa? Anak kampung loh kalau pipis berdiri. Sementara kami jongkok. Jadi laki perempuan di kami jongkok. Terus dia kalau pipis nggak cebok, sementara kami cebok. Terus ngomongnya kasar-kasar. Gitu. Terus saya ambil kertas, nih Bang, kamu main sama siapa? Anak SDIT. Nah ini, kamu main sama siapa? Rumahnya jauh ini, berdua. Terus anak kampung, ya main. Ini nanti akan menikah, ya. Punya anak, ya. Ini jumlahnya lebih banyak. Akan sampai ke kamu nggak? Ya akan sampai. Jadi sebaiknya daripada nunggu nanti dewasa, sekarang diberitahu. Kamu kalau pipis jongkok dong, kalau pipis cebok dong, itu namanya dakwah. Nah, gitu. Nah akhirnya oke deh, aku main sama anak kampung. Gitu. Nah mau tahu pulang-pulang bawa goyang dompet, tolelet, gitu. Namanya panas sama dia ketemu kan. Nah itu saya nggak marah-marah Pak. Waktu itu dia ngomong TAI, kasar banget tuh di Jawa Tengah. Kalau di Jabodetabek biasa. Nah saya menjelaskannya baik secara agama maupun ilmu pengetahuan. Tadi dua hal tadi. Bang, tahu nggak itu ya kalau kita mau mati itu dalam Islam itu kebiasaan yang kita ucapkan. Misalnya Abi sering astagfirullah pas mau meninggal, astagfirullah. Secara biologis memori yang akan kita gunakan itulah yang sering akan keluar juga. Itu secara biologis dan psikologis. Nah kalau ada orang ngomong TAI, pas mau wafat yang ngomongnya seperti itu. Habis itu dia nggak pernah ngomong TA, gitu ya, seperti itu kurang lebih. Jadi nggak apa-apa mau main apapun, tapi dia cerita ke kita. Anak saya Bu umur 6 tahun sudah nonton GTA San Andreas, ada pornografinya. Tapi ngomong, Bi aku loh tadi kok pas main game ada mbak-mbak bahasa Jawa tapi ini punyaku gitu, penisku. Dia kan kita bilang penis dan vagina ya, bukan burung atau apa. Ya kita jelaskan, tapi kan ke kita itu namanya imunitas. Jadi kita jadi sahabat terbaiknya. Jadi nggak apa-apa mau main apapun, nonton apapun, apa-apa ceritanya ke kita. Nah kita masih ngikuti pola yang lama kan. Misalnya nih ada orang ciuman, Bapak Ibu ngapain coba? Nggak boleh, haram, ngikuti orang tua kita dulu. Kalau saya, Bang, ciuman seperti itu boleh kalau suami dan istri ditempatkan pada tempatnya. Nah, itu bukan suami istri disebar-sebarkan namanya zina gitu ya. Oke. Baik, apakah sudah cukup jelas Ayahanda tadi? Mana saya nggak lihat. Sampun? Oke, saya kira udah. Baik,
Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan yang sudah masuk ke G-Form. Ini lumayan panjang-panjang nih, Kak Sinyo izin saya bacakan dulu. Yang pertama, bagaimana baiknya kalau si anak sudah terlanjur mempunyai luka batin karena kesalahan orang tuanya sejak si anak masih kecil. Bagaimana membangun kembali kedekatan yang sudah rusak dari kecil tadi? Ya, yang pertama enggak ada kata terlambat. Ya, enggak ada kata, karena Allah memberi kesempatan kita bertobat itu sampai di napas di tenggorokan, ya kita juga sama. Enggak ada kata terlambat. Bahkan misalnya seperti Nabi Nuh, anaknya memilih kafir, coba perlakuan Nabi Nuh apa? Ya bunaya, naiklah dulu. Enggak, kafir kepala, masuk Islam dulu. Enggak. Jadi enggak ada kata terlambat. Yang kedua, minta maaf. Jadi bapak ibu masuk ke kamar anak-anak, kalau perlu pakai drama. Ya Allah, minta maaf ya, selama ini bapak ternyata dalam mendidik ada yang keliru, walaupun ada yang benar, sampai menangis. Itu kerak-keraknya luntur semua. Jadi minta maaf. Kita kalau salah minta maaf. Anak-anak kita kalau salah, kamu minta maaf sama temanmu. Tapi kita kalau salah nggak pernah minta maaf. Minta maaf secara tulus ya. Yang ketiga, ubah kebiasaannya menjadi hal yang lebih baik seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya hari Jumat kita ngumpul ya, gadgetnya ditaruh. Dimulai dari bapaknya dulu. Bapak punya teman namanya A, dia hutang 5 juta. Tapi dia nggak nyicil-nyicil tuh, malah beli mobil, beli rumah. Nggak, kalau ditanyakan entar dulu. Bagaimana pendapat Umi? Pendapat adik? Pendapat abang? Papa harus seperti apa? Itu ngajak. Kalau masih malu, pakai contohnya laci curhat. Jadi di rumah sediakan komputer, printer, laci. Nih ya, kalau kamu mau curhat bebas, ketik apapun, karena nggak tulis tangan kan. Nanti dilihat. Mama nih no action talk only. Ngepret doang, melakukan enggak. Misal iya kan, emak-emak kan seperti itu. Kalau anak-anak dididik seperti emak-emak, papa enggak mau ikut menye-menye. Ini ya, kalau enggak diberesin mama buang, enggak pernah kan dibuang. Sayang Kak Sinyo dibuang. Lah ini anaknya menye-menye. Yang hadir siapa? Bapak. Harus tegas tuh dari bapak, bukan keras ya, tegas. Jadi ya diperbaiki hubungannya. Contohnya saya waktu itu, Bang, komiknya diberesin, kalau nggak diberesin habis sobek. Paginya nggak diberesin, begitu dia bangun saya ambil satu komik, satu saja ya, rugi kalau disobek semua. Saya sobek satu sampai habis satu komik. Oke, itu namanya tegas. Paginya apa ya ditata rapi ya gitu. Jadi ibu dan bapak harus hadir dan karakternya berbeda. Kenapa madrasah pertama ibu? Karena sabarnya luar biasa. Tapi siapa kepala madrasahnya? Bapak yang mengasumsi. Bapak itu kalau ngajar matematika, kamu nggak paham. Kok nggak bisa? Kalau ibu kan sebentar kita pakai biji ya gitu. Yang keempat, doa jangan lupa tadi. Ibu harus bangun sepertiga malam terakhir, bapak ibu didoakan anak-anak kita gitu. Karena ya semua amanah, Allah yang mengatur. Jadi ya kita meminta apapun keadaan zaman jangan sampai anak kita ikut ke sana. Maksudnya bisa beradaptasi. Iya. Oke, jadi saya resumekan sedikit terkait luka batin tadi bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki luka atau menyembuhkan luka. Yang kedua, harus ada proses permintaan maaf dari yang bersalah kepada yang dilukainya. Yang ketiga, mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Dan yang keempat, berdoa. Saya sedikit tertarik mengulik masalah ini karena sebenarnya kadang-kadang luka batin yang dihasilkan orang tua kepada anaknya itu adalah residu dari luka batinnya sendiri yang belum selesai. Betul, jadi orang tuanya kadang belum selesai. Iya, jadi memang kalau kita bisa melihat bahwa anak mengalami luka batin karena perbuatan kita,
yang perlu kita lakukan pertama kayaknya introspeksi ya Kak. Yeah. Kalau memang kita sendiri masih punya luka batin, kita perlu banyak berbicara dengan diri kita dan memaafkan kesalahan yang dilakukan mungkin oleh orang tua kita di masa lalu atau oleh orang-orang yang kita cintai di masa lalu yang melukai kita. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, bagaimana jika apa yang telah disampaikan tadi terlambat untuk dilakukan? Ya, hampir sama ya, nggak ada kata terlambat Bu, serius. Ada kasus yang ekstrim nggak Kak, sampai udah tua gitu? Ada, jadi gini, saya punya klien ya, beliau miliarder, terus ibunya itu salah satu dokter terkenal di Jabodetabek. Anaknya yang laki-laki itu punya pasangan sesama jenis di Australia. Itu ketika pulang, visanya ditahan, itu kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Saya bilang, Bu, sabar, didoakan. Kenapa? Kita tidak tahu ujungnya orang. Jangan, kamu bukan anakku ya sudah. Kenapa? Kita nggak tahu dia tobatnya itu karena apa gitu. Mau tahu Bu, Bapak Ibu, ketika saya tanya anaknya, Bang, emangnya kamu mau nikah sama jenis, gila kali Kak Sinyo, gue cuma having fun doang sama dia gitu. Tapi lihat Bapak Ibu saya Kak Sinyo, materi saja. Jadi anak-anak kita tuh bukan cuma butuh materi tapi juga kasih sayang dan cinta. Saya kasihnya di Australia sana itu keluarganya pasangan saya baiknya luar biasa, cintanya luar biasa, saya diapresiasi. Nah seperti itu. Jadi saya minta untuk jangan diputus. Ya bagaimana sabar, bapaknya nggak sabaran. Kak Sinyo butuh uang berapa? Ya nggak bisa, Bapak Ibu mau punya emas sebesar gunung Uhud, waktu yang hilang itu sudah nggak bisa dikembalikan lagi. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki masa depan. Gitu. Jadi jangan berputus harap lah ya. Tetap jadi kita, untuk tetap bisa menjadi hubungannya tadi supaya erat, saling iya, jujur. jadi jangan tidak ada kata terlambat. Tidak ada ya? kata terlambat. Berarti mulai hari ini aja Pak nanti. Ini tadi yang nanya bapak-bapak kebetulan. Yeah. Langsung aja pulang dari sini nanti langsung berubah aja Pak. Coba kalau nggak percaya nanti dipraktekkan ya. Minta maaf, pertama minta maaf dulu, perbaiki di hubungan. Itu luar biasa anak-anak pengaruhnya. Apalagi kalau bapaknya sampai menangis. Ya, bapak-bapak ada yang sudah pernah menangis minta maaf kepada anaknya? Dapat hadiah? Atau kalau sama saya tanya, Bang, kamu masih ingat saya memukul yang putra saya kalau nggak salah sekitar 2 kali. Saya masih ingat kapan waktunya. Jadi pas saya bangun tidur, ini belum loadingnya belum nyambung, ada alfa, beta gitu ya. Saya tampar dia, itu masih kecil. Nah waktu tahu Bu, ketika saya, Bang kamu ingat gak dulu Abi itu pernah mukul ini sama ini, aku gak ingat. Yang aku ingat Abi itu baik sekali ya seperti itu. Jadi gak apa-apa kita minta maaf. Nah egois inilah yang kadang kita susah ya untuk gitu. Gimana sih Bang? Gimana sih Kak Sinyo kok bisa melatih diri untuk tadi, memang kan buat orang laki-laki terutama ya. Iya, laki-laki itu nggak apa-apa ya, ini rahasianya dibuka ya. Oh iya harus. Nggak apa-apa ya Bu, Pak, nggak apa-apa ya dibuka ya. Rahasia bapak-bapak tolong dibuka ini. Jadi laki-laki itu adalah anak-anak yang terperangkap dalam tubuh dewasa. Ada 4 anak-anak itu. 1, egoisnya tinggi, dia adalah raja segala raja. Jaimnya luar biasa. Ibu S3, bapaknya minta maaf lulusan SMA, ganti oli keliru. Bang itu keliru gantinya Bapak, Bang gimana sih, tersinggung dia raja. Bang ini tuh, aku kemarin nonton YouTube, ini Bang ada, oh jadilah Perdana Menteri yang baik. Yang kedua, anak-anak susah untuk minta maaf kalau salah, itulah laki-laki. Jangankan kita, Rasulullah pun ketika Bunda Aisyah terkena fitnah hampir sebulan baru minta maaf. Betul? Apalagi kita. Jadi kuncinya di perempuan. Kalau terjadi keributan langsung ibu pasang badan, Bang aku minta maaf, aku yang salah, oh aku juga salah. Itu tuh. Kalau aku tunggu dia minta maaf, keburu keluar jamurnya. Jadi kuncinya di anak-anak itu suka main-main. Nah itulah laki-laki itu suka main-main, iseng. Coba ibu heran gak sih lihat bola 1 dibawa kemana-kemari, kenapa gak beli yang banyak gitu kan. Lihat burung ya dikecek-kecek, apa sih burung dikecek-kecek gitu. Nanti ya kalau punya hobi sepeda,
hobi mobil itu, ya Allah mobilnya kayak istrinya, dipegang-pegang, dielap-elap, ganti ini, ganti itu gitu. Saya kalau dijemput mobil panitia, saya tahu ini mobilnya suami atau istri. Kalau istri itu rusak pakai bengkel, rusak pakai bengkel gitu. Maaf ya Kak Sinyo, berantakan, itu miliknya istri itu. Kalau suaminya tuh full, bersih, wangi gitu kan. Yang keempat, anak-anak itu suka coba-coba. Nah laki-laki seperti itu, dia susah untuk stay di satu tempat. Misalnya sudah kerja ini, ada ake, musimnya ake, aku juga pengen jual ake, seperti itu. Kalau perempuan lulus SMP misalnya ya, kerja jadi ngelinting rokok misalnya, itu sampai tua ubanan tahan tuh ngelinting terus gitu. Kalau laki-laki enggak, dia suka coba-coba, termasuk nanti dalam seks. Laki-laki itu mudah bosan, sehingga perempuan harus diajari nge-seks. Itulah kenapa ada hadis, istri yang pandai menggairahkan, suami ada keberkahan. Pertanyaannya, bagaimana istri pandai menggairahkan suami kalau enggak diajari? Betul enggak? Nanti habis dari sini, Bang, titik-titik mana yang abang suka ya gitu ya. Kalau enggak, maka akan datang ke sesama jenis. Serius. Ya. Terima kasih sekali pertanyaannya tadi dari Pak Iwan dan yang pertama dari Bu Rini. Yang ketiga, di era AI ini ortu dituntut untuk mengupdate iptek. Namun pada kenyataannya anak-anak lebih cepat update. Bagaimana mengatasinya? Ya tidak apa ya Bapak Ibu, kalau ketinggalan nggak harus update seperti saya. Anak saya jago main game, saya juga jago main game karena saya dulu penulis di majalah Hot Game. Jadi biangnya game gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak tahu. Misalnya, Mah aku boleh main Roblox nggak? Bapak Ibu langsung cari searching, Roblox tuh apaan sih gitu. Kalau Bapak Ibu ragu, tanya sama ahlinya. Pak boleh nggak anak saya main Roblox? Nah seperti itu. Atau kalau di luar negeri itu ada IRSB, jadi board yang akan menilai sebuah game itu layak nggak dimainkan anak-anak dan sebagainya. Celakanya di Indonesia ketika mau dibuat oleh pemerintah, saya ketawa kenapa yang masuk semua bajakan. Jadi semestinya pemerintah tuh membuat, nih loh game nggak boleh. Nah celakanya tadi tuh, banyak game yang kalau nggak percaya nanti buka di Gameco ID ya. Oh, okay. Gameco ID ketik kata cinta. Itu ada yang cinta nanti cium-ciuman tuh. Ini drivernya nyopir, dia disuruh cium-ciuman. Nanti kalau drivernya mau menengok ke belakang, dia ciumannya dilepaskan, angkanya naik. Gitu. Jadi sejak kecil anak TK dan SD di Indonesia secara legal diajarkan cium-ciuman tanpa diketahui orang lain dan nggak ada pemerintah yang mengingatkan. Jadi gimana maksudnya? Ya tadi dia cari cium-ciuman. Oh. Iya kan, cium-ciuman supaya nggak diketahui orang lain gitu, bayangkan. Jadi akhirnya ya mengerikan. Mestinya ini, makanya dari dulu saya bilang bahwa pemerintah ini harus turun tangan. Celakanya dari Bapak Soekarno sampai sekarang itu bukan sesuatu yang seksi untuk dijadikan jualan. Orang masih terpesona dengan jalan tol, gedung yang tinggi. Coba saya ingin tanya, kalau ada yang jawab bisa dapat hadiah. Kalau misalnya ada kejahatan seksual, apa yang harus pertama kali dilakukan? Enggak tahu kan? Enggak ada standar operasional prosedur yang orang tua tahu, RT RW tahu. Sejak TK anak-anak diajarkan P3K, betul? Saya konfirmasi dulu, betul ya? P3K ada. Tapi nggak ada tuh pelajaran misalnya nanti kalau kamu lihat temanmu merenung, dia menangis, tolong dong ditanyakan. Nggak ada. Bilang, Bu, tadi itu dia menangis, saya tanya katanya nggak punya makanan. Nggak ada. Dan itu mestinya harus mulai digaungkan. Kalau di LHI sih insya Allah gitu sudah. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat LHI. Karena saya sering dapat cerita dari anak itu tadi teman saya tuh gini tadi Bu, gitu-gitu. Jadi empatinya udah banyak diasah. Alhamdulillah ya, sudah mulai diajarkan walaupun belum ada SOP-nya. Ya, itu dia belum ada SOP. Harus distandarkan. Ini maaf masih ada 2 pertanyaan lagi ya Kak Sinyo, kayaknya banyak banget yang bertanya ini udah dipilihin.
Masih ada kekhawatiran tentang efek pornografi. Kalau yang anak-anak mulai kecanduan itu gimana ya? Sedangkan mereka otomatis banyak berinteraksi dengan internet terkait sama tuntutan sekolah. Ya, kalau untuk laki-laki harus diajari cara mengolah kantung sperma. Cara mengolah kantung pertama mereka harus diajari dulu efeknya seperti apa. Jadi apa sih kalau kamu kebanyakan coli itu diajari baik secara agama maupun secara ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh ya, nanti kalau nggak bisa saya ajarin guru-gurunya. Misalnya nih, kalau kalian sejak SD, SMP, ini sudah biasa digesek-gesek kemaluannya, penisnya, maka lama-lama akan kebal, bukan tebal. Kebal itu jadi nggak mudah terangsang. Akhirnya muncul BDSM, disiksa dulu, istrinya pakai pakaian tante Suna, dia cosplay dan sebagainya. Jadi dijelaskan dulu apa itu pubertas. Nah, diajari cara mengelolanya. Bayangkan kalau bapak-bapak ya 3 hari penuh ada istri. Mereka loh menikah sekarang hampir di umur 25-30. Saya pengen tanya dari umur 10 sampai 30 suruh ngapain? Jadi yang pertama, ini saya nggak promosi ya, tapi ini memang manfaatnya ada. 1, minum obat cacing secara rutin 6 bulan sekali. Seluruh keluarga, ini fungsinya supaya anak-anak kita nggak mudah kelaparan. 6 bulan sekali, kami sudah konsultasi ke dokter. Yang kedua, anak laki-laki dalam Islam kalau belum sanggup nikah disuruh puasa. Secara biologis, tubuh akan memilih lapar dibandingkan seksnya. Secara biologis. Akhirnya apa? Makannya 2 kali maksimal, pagi, siangnya minum jus atau buah, sore baru makan. Atau kalau milih pagi minum susu, siangnya makan, maksimal jam 7 malam makan. Kalau lebih di atas jam 7 kasihan perut. Perut itu istirahat dari jam 11 sampai jam 1 dini hari. Nah kalau diolah makanannya 4 jam. Jadi kenapa jam 7 malam tuh maksimal kita makan, kasihan perut nggak bisa tidur. Jadi disuruh istirahat dia. Jadi jangan dikenyangkan. Anak-anak itu jangan kenyang. Putra saya sejak kelas 6 SD puasa daud sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Kenapa? Sejak umur 10 tahun sudah dikasih materi ini. Yang ketiga, dalam Islam pemuda disuruh banyak olahraga, memanah, berkuda, triathlon. Tanya guru biologis, manfaatnya apa? Ketika kita banyak olahraga itu mengolah protein menjadi energi. Nah, salah satu protein di pusat protein adalah di kantung sperma. Akan diambil sebagian untuk diolah jadi energi. Suruh banyak olahraga untuk membakar proteinnya. Kalau perlu sebelum tidur olahraga 10 sampai 15 menit. Nah, itu dia akan tidur dengan nyenyak. Nah ketika nyenyak itu akan keluar dengan sendirinya. Namanya mimpi basah. Mimpi basah kadang ada mimpi, kadang tidak. Mimpinya ini kadang ada sosok. Nah kalau 10 kali mimpi, sosoknya 8 kali laki-laki, maka anak bapak ibu homoseksual atau biseksual. Jadi kalau mimpi ditanya dulu. Bang, mimpi basah ya? Iya. Mimpinya dengan siapa? Ada mimpinya enggak? Ada. Dengan siapa? Tono, gitu kan. Astagfirullah, sekali bang. Yang berikutnya perempuan dan sebagainya. Yang terakhir, jangan sendirian. Perutnya kenyang, jarang olahraga, saya pastikan dia akan nonton pornografi. Nah, di sendirian di mana? Di kamar mandi. Enggak boleh ya anak-anak main HP itu kok di dalam kamar, enggak boleh. Harus di ruang yang kita kelihatan. Jadi ya dibiasakan main di luar bareng-bareng mainnya. Jangan sendirian ngamar dan sebagainya. Ciri-cirinya lihat polanya kalau ada yang berubah dicurigai. Misalnya kalau anak main kita lewat dia biasa saja, tiba-tiba dia berubah ditutupi atau masuk kamar. Nah itu pasti ada sesuatu yang something wrong. Jadi 4 tadi. Untuk yang laki-laki. Nah kalau perempuan berbeda. Kalau perempuan itu masuk pornografi karena cintanya. Perempuan itu rahasianya adalah mencintai dan dicintai. Bapak boleh kalah kaya, kalah ganteng. Kalau bisa merebut cintanya perempuan, menang segalanya. Perempuan itu ya, kamu cantik banget kayak Luna Maya. Itu sampai langit ke-7 dia.
Perempuan tuh mencintai, bukan seks, bukan. Dia mencintai dan dicintai. Urusannya bukan organ reproduksinya dia. Nah, kalau nggak mendapatkan cinta dari bapaknya terutama, akan mencari di luar. Ini yang mengerikan. Mudah dibodohi laki-laki. Yang mengerikan, bapak ibunya nggak menjelaskan ciri-ciri perempuan jatuh cinta. Ayo, coba apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Perempuannya banyak, monggo ibu-ibu pas jatuh cinta rasanya ciri-ciri bagaimana? jatuh cinta. Ada anak kelas 12 SMA datang ke saya, kasihnya saya sejak kelas 4 SD saya lesbian, penyuka sesama jenis. Saya tanya, lah ciri-ciri kamu penyuka sama jenis apa? Bingung dia. Ada 4 ciri-ciri. Kalau ini hadir di satu makhluk yang sama, maka perempuan sedang jatuh cinta. Kalau kurang itu namanya ngefans, suka. Yang pertama, ini nggak ada di laki-laki. Perempuan kalau jatuh cinta melihat makhluk yang dicintai, degup jantungnya berdetak lebih cepat, aliran darah mengalir lebih cepat, semacam ada kupu-kupu berterbangan di perutnya. Namanya butterfly effect. Di laki-laki nggak ada. Yang kedua, ini nggak ada di laki-laki. Perempuan kalau jatuh cinta ingin selalu bersama cintanya. Laki-laki ingin bersama cintanya ketika kantong spermanya penuh. Jadi misalkan, Fakih lagi makan bakso, aku juga pengen makan bakso, ngutang dong. Yang ketiga, ini nggak ada di laki-laki. Perempuan kalau jatuh cinta selalu teringat cintanya dimanapun, terbayang-bayang. Laki-laki terbayang main futsal, mana ada, cintaku enggak, cintanya ditendang ke laut. Main game boro-boro ingat cintanya, dia main game. Kalau perempuan enggak, misalnya ini. Ini diberi sama sayangku kemarin, gitu. Terus nanti ada jongki, coba itu seperti itu. Pas dia kecoa, ya Allah mirip dia ya Allah gitu. Yang keempat, ini juga enggak ada. Laki-laki kalau jatuh cinta itu tahu ukurannya. Baik sebagai yang mencintai, kalau perempuan enggak, buta. Misalnya dia jatuhnya sama ketua OSIS. Ketua OSIS lagi berdiri gini, terus ada perempuan lewat, ketua OSIS, nyam gitu. Sakitnya luar biasa dia, kok dia mau sih ya gitu. Jadi cemburunya itu luar biasa, buta. Kalau laki-laki enggak, begitu ya. Jadi, nah itu dia nanti bisa masuk ke pornografi. Jadi basicnya beda, tapi ujungnya sama. Ya. Berarti tadi untuk menghandle pornografinya pun harus lihat dari. Ya, karakternya beda lah. Bapak kalau nggak percaya, ya ciri-cirinya gampang. Kalau anak laki-laki itu, aku lo pengen seperti bapak, itu beres tuh. Berarti keren bapaknya. Terus aku lo kalau mau mencari istri itu kayak mami, berarti maminya keren. Kalau yang perempuan, kayak putri saya, aku lo pengen suami itu kayak Abi ya. Tapi kalau perlu lebih ganteng, lebih solid, emasnya berkilo-kilo katanya gitu. Terus dia juga pengen kayak Umi dan sebenarnya seperti itu. Itu contohnya berarti anak-anak kita akrab dengan kita. Tapi kok mulai main rahasia, apalagi bapakku itu hati-hati, berarti ada something wrong di situ. Jadi ketika anak kita sudah menjadikan kita sebagai role model mereka, itulah pintu arahnya yang benar gitu ya kira-kira ya. Baik, yang terakhir, bagaimana menjelaskan sistem reproduksi dan seberapa detil kita menjelaskan hubungan suami istri kepada anak? Ya, tadi jujur, terbuka tapi tidak vulgar ya, sesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Jadi misalnya ketika putra-putri saya rata-rata umur 6 tahun akan tanya, 5-6 tahun. Bi, aku asalnya dari mana? Saya tentara, maksudnya asal apa nih? Gitu. Aku kok bisa ada di dunia ini? Nah, kamu pernah melihat cicak kawin? Pernah. Ayam kawin? Pernah. Kambing kawin? Pokoknya yang pernah lihat dia kawin-kawin itu kan kamu tahu kan Bang, kemaluan ketemu dengan kemaluan? Iya. Manusia juga melakukan, namanya reproduksi manusia, itu reproduksi dari hewan. Sama, caranya juga hampir sama, tapi menikah dulu. Kalau kamu melakukan itu tanpa menikah, kamu binatang. Yang pertama. Yang kedua, itu loh kok dalam perutnya itu bisa ada bayi bagaimana? Saya lihatin video, jadi spermatozoid ketemu ovum sampai jadi bayi, sampai keluar tanpa memperlihatkan alat kelamin dewasa. Kalau sekolah belum punya, nih saya kasih. Jadi sampai menangis mereka, dijelaskan ini nanti mereka, kasihan Umi ya, iya.
Yang ketiga, kalau putri saya nggak tanya lagi, oh begitu ya. Dia paling kalau lihat kayak kecebong, ini spermatozoid calon anak nanti dari suami ke istri. Kata suami dan istri itu yang paling penting. Bukan masalah reproduksi. Nah, anak saya laki-laki kan keponya tinggi. Bagaimana caranya spermatozoid ketemu ovum? Anak umur 6 tahun gitu. Kan harus jujur. Bang, nanti di kelas 6 SD atau kelas 1 SMP ada pelajaran reproduksi manusia. Nanti akan diajari sama ustaz-ustazah, kalau enggak tanya sama Abi, selesai urusan. Jadi ya harus jujur. Nah, bagaimana tadi misalnya tiba-tiba anak-anak TK, terus kita pas ngantri bus atau di KRL atau apapun, terus tiba-tiba ada berita terjadi infeksi menular seksual. Terus tanya, Mah, infeksi menular seksual itu apaan sih gitu? Jujur, terbuka tapi tidak vulgar. Dek, ini ya namanya flash disk nih. Ini pura-puranya nih suami nih. Nah, ini laptop ini istrinya. Ini flash disk kan. Kalau setia nih cuma satu istri, ya nggak akan kena virus, nggak kena penyakit. Tapi nanti kalau dicolokin ke laptop sana, laptop sini, bisa kena virus, filenya bisa rusak, gitu. Paham ya? Jadi dijelaskan sesuai dengan logika dia atau situasi dan keluarga. Nah, situasi kondisi keluarga kan beda-beda. Di kami sejak kecil jujur penis dan vagina, nggak burung, nggak kemaluan. Pernah suatu ketika di mall, penisku terjepit gitu. Astagfirullah bang, di sini itu pada bilang kemaluan. Itu penis itu kan di rumah, nah seperti itu ya. Nah ibu kalau sejak kecil berbohong misalnya, Dek ini burung. Mah itu burung kok bisa terbang, punyaku nggak bisa terbang, bingung sendiri kan. Jadi ya terlalu banyak yang kalau mau dibahas ya. Karena kita sudah meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Saya kasih contoh kalau nggak percaya ya. Siapa yang tahu hadis bahwa melihat aurat utama itu nggak boleh? Tahu hadisnya? Tahu ya? Hadisnya sahih ya, betul? Tapi saya ingin tanya, siapa yang ketika memandikan anaknya kemaluannya dimainkan? Titikmu lucu deh. Itu melanggar aturan Islam. Di rumah kami, nah vaginamu ini adalah hak milikmu seorang. Tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali suamimu kelak. Abi sama Umi cuma boleh megang ketika memandikan, menceboi dan ketika vaginamu terasa sakit dan harus diperiksa terus itu. Umur 2 tahun putri saya nggak mau diantar ke WC, malu bapaknya sendiri, maunya sama uminya. Umur 4 tahun pahanya dipegang abangnya, ini milikku aku dan suamiku, nggak boleh dipegang sembarangan. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Sinyo. Ya kita sudah membahas banyak sekali pertanyaan dan mohon izin saya bacakan kepada para penanya lewat G-Form untuk mungkin bisa raise hand apa bagaimana Bu Witri untuk diserahin hadiahnya door prize kepada Bunda Rini, Bapak RM Iwan Setia Putra, Ibu Dina Andrianti, Bunda Putri, dan Bunda Ella Wulandari. Mungkin posisinya bisa dikenali, tunjuk tangan dulu biar bisa diberi kenang-kenangan oleh panitia. Itu ada yang di depan, yang lain, ada 4 lagi yang lain. Bisa dibantu cek panitia. Oke. Ya semua yang bertanya dibacain tadi dapat. Karena sponsornya banyak tadi itu Pak. Oke, apakah sudah ketemu semua? Belum? Sambil saya perlu bacakan lagi kah? Belum Pak Iwan? Oh, ada Pak Iwan. Bunda Putri, Bunda Ella, Bunda Dina, dan Bunda Rini. Oke. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Dan kalau tadi Ayah Bunda mengisi G-Form, di situ kami juga menanyakan apa sih action plan Ayah Bunda setelah mengikuti parenting ini.
Harapannya jawaban-jawaban ayah bunda nanti bisa kami share untuk menjadi inspirasi atau saling menginspirasi antara kita. Nah jadi mohon maaf tidak bisa kami tayangkan sekarang, insya Allah nanti mungkin lewat grup-grup POT akan kami share untuk saling berbagi action plan kita untuk menjadi sahabat anak di era teknologi AI. Kak Sinyo sebagai closing statement apa yang ingin anak, istri, suami itu bahkan termasuk jasad ini itu amanah, titipan dari Allah, bukan milik kita. Kalau Bapak Ibu merasa memiliki, saya jamin pasti kecewa, pasti. Jadi semua itu titipan amanah dari Allah yang kita jaga baik-baik dan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah tanpa permisi. Dan kita dibintain tanggung jawab. Ya jangankan kalau Bapak Jokowi titip apa kan kita jaga gitu kan ya Bu. Apalagi ini Allah yang menitipkan langsung gitu. Itu jaga baik-baik dengan cara yang asan, dengan cara diajarkan Rasulullah. Rasulullah, Anas ikut Rasulullah nggak pernah dibentak. Bunda Aisyah juga luar biasa. Nah, jadi itu semua amanah, titipan yang harus kita jaga dengan cara yang asan. Terus kita miliki apa? Kasihnya di dunia ini, kita hanya memiliki Allah. Dan setahu saya Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertakwa. Baik, kalau ada salah kata dan sikap dan mungkin salah paham karena saya tadi ngantuk. Itu saya mohon maaf, kalau ada benar semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.